Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zalzabila Lubis. Saya dari BKPI 5 dengan NIM 0303223038. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian kalimat, unsur-unsur kalimat, pola kalimat dasar, jenis kalimat, dan syarat-syarat kalimat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat. Manusia dalam berkomunikasi menggunakan dua cara, yaitu secara lisan dan juga tulisan. Contohnya kalau secara lisan itu seperti saya berbicara dengan secara lisan. Kalau contoh dari tulisan itu seperti orang yang mempunyai keterbatasan atau dia tidak bisa berbicara, ataupun dia bisa berbicara tapi dengan menggunakan bahasa isyarat. Terus pengertian kalimat menurut yang lain, kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Kalimat yang benar dan jelas, mudah dipahami orang lain, sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Untuk itu, dalam menulis sebuah kalimat, kalimat yang baik merupakan pokok pikiran yang jelas, sehingga menghasilkan kalimat efektif dan bagus. Terus di sini ada unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada pola kalimat. Pola kalimat itu adalah kalimat yang kita gunakan sesungguhnya, yang dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Contohnya itu seperti mereka sedang berenang. Di situ terdapat subjek dan predikat. Itu termasuk dalam kata kerja. Terus ada lagi contohnya seperti ayahnya guru SMP. Di situ juga ada terdapat subjek, predikat atau kata benda. Terus yang kedua itu ada subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan. Baik, contohnya di sini ada ibuku suka menjahit. Subjeknya itu adalah ibuku. Terus yang kedua contohnya yaitu adalah kursi dosen bagus. Mana di sini yang subjeknya yaitu adalah kursi dosen. Terus yang ketiga itu adalah predikat. Predikat itu adalah merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Contohnya itu adalah perempuan cantik sekali. Di mana predikatnya? Predikatnya yaitu adalah cantik sekali. Contoh yang kedua adalah Rini murid baru. Di mana predikatnya? Yaitu adalah murid baru. Yang keempat yaitu adalah objek. Objek itu adalah merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu dibelakangi predikat. Contohnya yaitu adalah dosen itu membaca buku bahasa Indonesia. Buku bahasa Indonesia dibaca oleh dosen itu. Di mana letak objeknya? Letak objeknya yaitu adalah di buku bahasa Indonesia. Contoh yang kedua, Presiden mengunjungi para korban bencana banjir. Para korban bencana banjir dikunjungi oleh Presiden. Di mana letak objeknya? Yaitu letaknya di para korban bencana banjir. Terus yang keempat, ada pelengkap. Pelengkap itu merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Unsur pelengkap hampir sama dengan objek, hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek.
Sedangkan kalau pelengkap tidak dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contohnya yaitu adalah hakim membacakan vonis hukuman. Di mana letak subjek yaitu adalah dekat hakim. Predikat letaknya di membacakan. Di mana letak objeknya? Objeknya yaitu adalah vonis hukuman. Terus di mana letak pelengkapnya? Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Contoh satu lagi. Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini letak pelengkapnya itu ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, yang kelima, yang terakhir yaitu adalah keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, objek dalam sebuah kalimat. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti mahasiswa mengikuti ujian akhir semester sore ini. Di mana letak keterangannya? Yaitu adalah di sore ini. Dia seperti menerangkan keterangan waktu gitu. Kapan mahasiswa mengikuti ujian itu pada sore hari. Contoh yang kedua, mahasiswa sore itu mengikuti ujian akhir semester. Sama seperti contoh pertama tadi. Baik, bagian kedua saya akan menjelaskan tentang pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada kalimat dasar tipe subjek dan predikat. Yang kedua ada kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan objek. Yang ketiga ada kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan pelengkap. Yang keempat ada kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan keterangan. Terus yang kelima ada kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Terus yang terakhir adalah kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan keterangan. Apa itu kalimat dasar tipe subjek dan predikat? Predikat biasanya diisi oleh verba transitif atau frasa verba. Akan tetapi, ada pula pengisi predikat berupa nominan, adjektiva, prasa nomina, dan prasa adjektiva seperti terlihat. Contohnya yaitu adalah Nurul, mahasiswa bahasa Inggris, tertawa bahagia. Di mana di situ letak subjek dan predikatnya? Subjeknya itu ada dekat Nurul, mahasiswa bahasa Inggris, dan predikatnya itu adalah tertawa bahagia. Terus contoh kedua yaitu adalah para korban longsor itu terlantar. Di mana letak subjek dan predikatnya? Subjeknya itu terletak pada korban longsor itu. Terus terlantar itu adalah predikatnya. Baik, yang kedua itu ada kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan objek. Biasanya pada kalimat dasar bertipe subjek, predikat, dan objek, predikatnya diisi oleh verba transitif yang memerlukan dua unsur pendampingnya, yaitu unsur subjek dan objek untuk melengkapinya. Contohnya yaitu adalah Indonesia telah mengikuti aturan PBB. Subjeknya ada di Indonesia, predikatnya ada telah mengikuti, aturan PBB-nya yaitu adalah objek. Terus yang ketiga ada kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan pelengkap. Tipe kalimat ini sama seperti tipe kalimat subjek, predikat, dan objek. Hanya saja dua unsur pendamping yang melengkapi predikat adalah subjek dan pelengkap. Contohnya yaitu adalah keputusan rektor sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Di mana letak subjeknya yaitu ada di keputusan rektor. Di mana letak predikatnya itu ada sudah sesuai, dan pelengkapnya adalah dengan aturan yang berlaku. Terus yang keempat yaitu adalah kalimat dasar subjek, predikat, dan keterangan. Sama halnya dengan kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan pelengkap. Predikat pada kalimat dasar tipe ini memerlukan dua pendamping untuk melengkapinya.
Dua pendamping itu adalah subjek keterangan. Contohnya yaitu adalah pria itu lulus dengan nilai yang memuaskan. Subjeknya terletak di pria. Lulus yaitu adalah predikat. Dan dengan nilai yang memuaskan itu adalah keterangan. Terus yang kelima adalah kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Pada kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan pelengkap ini merupakan 3 pendamping, yaitu subjek, pelengkap untuk melengkapi predikat, supaya kalimat tersebut menjadi efektif dan gramatikal. Contohnya adalah Gubernur Yogyakarta memerintahkan bawahannya untuk bekerja lebih cepat. Baik, saya ulangi lagi. Gubernur Yogyakarta memerintahkan bawahannya untuk bekerja lebih cepat. Di mana letak subjeknya? Yaitu ada Gubernur Yogyakarta. Di mana letak predikatnya? Yaitu ada di memerintahkan, dan objeknya ada di bawahannya. Sementara pelengkapnya itu adalah untuk bekerja lebih cepat. Terus yang keenam yaitu adalah kalimat dasar subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sama dengan kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat dasar membutuhkan pendamping keterangan setelah objek. Contohnya itu adalah pemerintah merancang Undang-Undang Pendidikan tahun 2003. Di mana letak subjeknya? Yaitu ada di pemerintah. Di mana letak predikatnya? Itu ada di merancang. Dan objeknya terletak di Undang-Undang Dasar Pendidikan, dan keterangannya ada di tahun 2003. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang jenis kalimat. Jenis kalimat itu dibagi menjadi 3. Terus apa itu jenis kalimat? Jenis kalimat itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh, terdiri atas subjek, predikat. Biasanya kalimat tunggal ini berbentuk tunggal, unsur objek pelengkap, dan keterangan tidak harus ada dalam kalimat tunggal tersebut. Unsur objek predikat pada kalimat tunggal dapat diperluas dan dilengkapi oleh unsur lain seperti objek, pelengkap, atau keterangan. Jadi kalimat tunggal itu bukan berarti kalimat pendek, tetapi juga bisa temukan kalimat tunggal yang panjang, hanya saja klausa atau gagasannya itu tetap satu. Terus yang kedua itu ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu adalah kalimat tunggal yang hanya dibentuk oleh satu klausa. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan 2 atau lebih klausa. Kalimat majemuk terbagi 2, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contoh dari kalimat majemuk itu adalah seperti merupakan kalimat majemuk setara karena memiliki 2 klausa yang sama dengan pentingnya atau sejajar setara. Penanda memisahkan 2 klausa dalam kalimat majemuk setara itu adalah kalimat dan. Sedangkan kalimat merupakan kalimat majemuk setara yang terdiri dari 2 klausa, yaitu klausa guru menerangkan pelajaran dan klausa murid memperhatikan dengan seksama apa yang dijelaskan oleh gurunya. Baik, yang ketiga itu ada kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis, untuk itu pengirim suatu pesan tersebut harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan antara logis dan ejaannya. Contohnya itu misalnya dalam kalimat yang diucapkan kepada tukang beca. Berapa bang ke pasar Senin? Misalnya gitu. Kalimat tersebut lebih efektif daripada kalimat lengkap.
Berapa saya harus membayar bila saya menumpang becak Bapak ke Pasar Senin, itu terlalu baku. Jadi kita harus menggunakan dengan cara kalimat yang efektif seperti tadi. Gini saja, berapa Bang harga becak ke Pasar Senin? Gitu kan enak kita mencerna. Tukang becaknya pun lebih mudah dia gitu mencerna kalimat yang kita tanyakan kepada dia. Baru yang terakhir itu ada syarat-syarat kalimat. Syarat-syarat kalimat itu yang pertama itu ada kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan itu adalah mengandung suatu ide pokok. Tidak hanya itu, kalimat pun harus memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang kita pakai. Baru yang kedua itu ada koherensi yang baik dan kompak. Apa itu koherensi yang baik dan kompak? Yaitu adalah yang dimaksud dengan atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat. Di sini ada koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Contohnya yaitu misalnya kalimat yang baik. Contohnya ayah meminum kopi tadi pagi. Kalimat yang tidak baiknya itu kopi ayah diminum tadi pagi. Itu. Terus yang kedua itu ada kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena mempergunakan kata depan, kata penghubung dan sebagainya. Contohnya itu adalah kalimat yang kurang padu. Sejak lahir manusia memiliki jiwa untuk melawan kepada kekejaman alam dan kepihakan lain karena merasa dirinya lebih kuat tanpa kepada. Terus yang ketiga itu ada penekanan. Penekanan dalam bahasa lisan kita dapat mempergunakan intonasi, gerak-gerik dan sebagainya untuk memberi tekanan pada sebuah kata. Sedangkan dalam bahasa tertulis hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Contohnya itu baik. Di penekanan itu ada cara-caranya. Yang pertama itu adalah mengubah posisi kata. Contohnya adalah soal ini kami berharap kita bicarakan pada kesempatan lain. Yang kedua itu ada mempergunakan repetisi kata. Contohnya adalah kemajuan menyangkut kemajuan di segala bidang. Terus yang ketiga itu ada pertentangan kata atau frasa. Contohnya anak itu bukan rajin dan jujur tetapi curang dan licik. Terus yang keempat itu ada partikel penekanan. Apa itu partikel penekanan? Untuk menonjolkan sebuah kata atau ide dalam sebuah kalimat. Partikel-partikel yang dimaksud adalah seperti kata lah, pun, kah yang oleh kebanyakan tata bahasa disebut imbuhan. Contohnya adalah saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam soal itu. Kami pun turut dalam kegiatan itu. Kan di saudaralah terdapat penekanan atau partikel penekanan itu. Di kami pun juga terdapat partikel penekanan. Terus yang keempat itu ada variasi. Apa itu variasi? Merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarnya agar tidak terlalu menonton. Untuk itu dalam variasi dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, variasi sinonim kata. Contohnya, 1000 armada dikerahkan untuk menyerang pasukan Palestina. Yang kedua, variasi panjang pendekatan kalimat. Pendeknya kalimat. Baru yang ketiga itu ada variasi penggunaan bentuk me dan di. Contohnya, pemerintah Yogyakarta fokus untuk membangun rumah susun dengan cara mengoptimalkan sumber dana yang ada. Terus yang kelima adalah paralelisme. Paralelisme merupakan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam struktur gramatikal yang sama.
Contohnya itu yang baik misalnya. Yang baik itu contohnya seperti merorganisasi administrasi Departemen Agama, menghentikan pemborosan dan penyelewengan, serta membolisir potensi-potensi nasional. Yang kedua itu yang salahnya. Yang salah itu contohnya reorganisasi administrasi departemen-departemen, menghentikan pemborosan dan penyelewengan, serta membolisasi potensi-potensi nasional. Terus yang terakhir itu ada penalaran atau logika. Apa itu penalaran atau logika? Suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Contohnya di sini adalah seperti dia kan dibagi menjadi dua. Beberapa hal tadi dibagi menjadi dua dasar proses berpikirnya secara logis, yaitu ada definisi atau batasan. Contohnya pendidikan atau pengajaran, kemerdekaan atau kebebasan. Yang kedua definisi berdasarkan etimologi. Contohnya referendum berasal dari kata referre yang membawanya kembali. Terus yang ketiga ada formal atau real yang disebut juga definisi logis. Apa itu definisi logis? Suatu cara untuk membatasi pengertian suatu istilah dengan membedakan genusnya dan mengadakan diferensinya. Terus yang kedua itu ada generalisasi. Apa itu generalisasi? Suatu pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang benar mengetahui beberapa hal yang semacam adalah benar atau berlaku pula untuk kebanyakan dari peristiwa atau hal yang sama. Contohnya itu ada berlebihan. Berlebihan itu orang-orang yang luar biasa radikal pada masa mudanya selalu menjadi konservatif bila sudah memperoleh harta dan kekuasaannya. Yang baik itu bahkan pemuda-pemuda yang sangat radikal pun tampaknya akan menjadi konservatif bila sudah memperoleh harta dan kekuasaannya. Baik, sampai sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zalzabila Lubis. Saya dari BKPI 5. Dengan NIM 0303223038. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian kalimat, unsur-unsur kalimat, pola kalimat dasar, jenis kalimat, dan syarat-syarat kalimat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat. Manusia dalam berkomunikasi menggunakan dua cara, yaitu secara lisan dan juga tulisan. Contohnya kalau secara lisan itu seperti saya berbicara dengan secara lisan. Kalau contoh dari tulisan itu seperti orang yang mempunyai keterbatasan atau dia tidak bisa berbicara, ataupun dia bisa berbicara tapi dengan menggunakan bahasa isyarat. Terus pengertian kalimat menurut yang lain, kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Kalimat yang benar dan jelas, mudah dipahami orang lain sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Untuk itu, dalam menulis sebuah kalimat yang baik merupakan pokok pikiran yang jelas sehingga menghasilkan kalimat efektif dan bagus. Terus di sini ada unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada pola kalimat. Pola kalimat itu adalah kalimat yang kita gunakan sesungguhnya yang dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Contohnya itu seperti mereka sedang berenang. Di situ terdapat subjek dan predikat. Itu termasuk dalam kata kerja.
Terus ada lagi contohnya seperti ayahnya guru SMP. Di situ juga ada terdapat subjek, predikat atau kata benda. Terus yang kedua itu ada subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan. Baik, contohnya di sini ada ibuku suka menjahit. Subjeknya itu adalah ibuku. Terus yang kedua contohnya yaitu adalah kursi dosen bagus. Mana di sini yang subjeknya yaitu adalah kursi dosen. Terus yang ketiga itu adalah predikat. Predikat itu adalah merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Contohnya itu adalah perempuan cantik sekali. Di mana predikatnya? Predikatnya yaitu adalah cantik sekali. Contoh yang kedua adalah Rini murid baru. Di mana predikatnya? Yaitu adalah murid baru. Yang keempat yaitu adalah objek. Objek itu adalah merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu dibelakangi predikat. Contohnya yaitu adalah dosen itu membaca buku bahasa Indonesia. Buku bahasa Indonesia dibaca oleh dosen itu. Di mana letak objeknya? Letak objeknya yaitu adalah di buku bahasa Indonesia. Contoh yang kedua, Presiden mengunjungi para korban bencana banjir. Para korban bencana banjir dikunjungi oleh Presiden. Di mana letak objeknya? Yaitu letaknya di para korban bencana banjir. Terus yang keempat, ada pelengkap. Pelengkap itu merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Unsur pelengkap hampir sama dengan objek, hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek. Sedangkan kalau pelengkap tidak dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contohnya yaitu adalah hakim membacakan vonis hukuman. Di mana letak subjek yaitu adalah dekat hakim. Predikat letaknya di membacakan. Di mana letak objeknya? Objeknya yaitu adalah vonis hukuman. Terus di mana letak pelengkapnya? Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Contoh satu lagi. Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini letak pelengkapnya itu ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, yang kelima, yang terakhir yaitu adalah keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, objek dalam sebuah kalimat. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti mahasiswa mengikuti ujian akhir semester sore ini. Di mana letak keterangannya? Yaitu adalah di sore ini. Dia seperti menerangkan keterangan waktu gitu. Kapan mahasiswa mengikuti ujian itu? Mengikuti ujian itu pada sore hari. Contoh yang kedua, mahasiswa sore itu mengikuti ujian akhir semester. Sama seperti contoh pertama tadi. Baik, bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada kalimat dasar tipe subjek dan predikat. Yang kedua ada kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan objek. Yang ketiga ada kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan pelengkap. Yang keempat ada kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan keterangan. Terus yang kelima ada kalimat dasar tipe subjek,
predikat, objek, dan pelengkap. Terus yang terakhir adalah kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan keterangan. Apa itu kalimat dasar tipe subjek dan predikat? Predikat biasanya diisi oleh verba transitif atau frasa verba. Akan tetapi, ada pula pengisi predikat berupa nominan, adjektiva, prasa nomina, dan prasa adjektiva seperti terlihat. Contohnya yaitu adalah Nurul, mahasiswa bahasa Inggris, tertawa bahagia. Di mana di situ letak subjek dan predikatnya? Subjeknya itu ada dekat Nurul, mahasiswa bahasa Inggris, dan predikatnya itu adalah tertawa bahagia. Terus contoh kedua yaitu adalah para korban longsor itu terlantar. Di mana letak subjek dan predikatnya? Subjeknya itu terletak pada korban longsor itu. Terus terlantar itu adalah predikatnya. Baik, yang kedua itu ada kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan objek. Biasanya pada kalimat dasar bertipe subjek, predikat, dan objek, predikatnya diisi oleh verba transitif yang memerlukan dua unsur pendampingnya, yaitu unsur subjek dan objek untuk melengkapinya. Contohnya yaitu adalah Indonesia telah mengikuti aturan PBB. Subjeknya ada di Indonesia, predikatnya ada telah mengikuti aturan PBB-nya yaitu adalah objek. Terus yang ketiga ada kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan pelengkap. Tipe kalimat ini sama seperti tipe kalimat subjek, predikat, dan objek. Hanya saja dua unsur pendamping yang melengkapi predikat adalah subjek dan pelengkap. Contohnya yaitu adalah keputusan rektor sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Di mana letak subjeknya yaitu ada di keputusan rektor. Di mana letak predikatnya itu ada sudah sesuai, dan pelengkapnya adalah dengan aturan yang berlaku. Terus yang keempat yaitu adalah kalimat dasar subjek, predikat, dan keterangan. Sama halnya dengan kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan pelengkap. Predikat pada kalimat dasar tipe ini memerlukan dua pendamping untuk melengkapinya. Dua pendamping itu adalah subjek, keterangan. Contohnya yaitu adalah pria itu lulus dengan nilai yang memuaskan. Subjeknya terletak di pria. Lulus yaitu adalah predikat, dan dengan nilai yang memuaskan itu adalah keterangan. Terus yang kelima adalah kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Pada kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan pelengkap ini merupakan tiga pendamping, yaitu subjek, pelengkap untuk melengkapi predikat, supaya kalimat tersebut menjadi efektif dan gramatikal. Contohnya adalah Gubernur Yogyakarta memerintahkan bawahannya untuk bekerja lebih cepat. Baik, saya ulangi lagi. Gubernur Yogyakarta memerintahkan bawahannya untuk bekerja lebih cepat. Di mana letak subjeknya yaitu ada Gubernur Yogyakarta. Di mana letak predikatnya yaitu ada di memerintahkan, dan objeknya ada di bawahannya. Sementara pelengkapnya itu adalah untuk bekerja lebih cepat. Terus yang keenam yaitu adalah kalimat dasar subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sama dengan kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat dasar membutuhkan pendamping keterangan setelah objek. Contohnya itu adalah pemerintah merancang Undang-Undang Pendidikan tahun 2003. Di mana letak subjeknya yaitu ada di pemerintah. Di mana letak predikatnya itu ada di merancang, dan objeknya terletak di Undang-Undang Dasar Pendidikan, dan keterangannya ada di tahun 2003. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang jenis kalimat. Jenis kalimat itu dibagi menjadi 3. Terus apa itu jenis kalimat? Jenis kalimat itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis.
Yang pertama itu ada kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh terdiri atas subjek predikat. Biasanya kalimat tunggal ini berbentuk tunggal, unsur objek pelengkap, dan keterangan tidak harus ada dalam kalimat tunggal tersebut. Unsur objek predikat pada kalimat tunggal dapat diperluas dan dilengkapi oleh unsur lain seperti objek, pelengkap, atau keterangan. Jadi kalimat tunggal itu bukan berarti kalimat pendek, tetapi juga bisa temukan kalimat tunggal yang panjang, hanya saja klausa atau gagasannya itu tetap satu. Terus yang kedua itu ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu adalah kalimat tunggal yang hanya dibentuk oleh satu klausa. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk terbagi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contoh dari kalimat majemuk itu adalah seperti merupakan kalimat majemuk setara karena memiliki dua klausa yang sama dengan pentingnya atau sejajar setara. Penanda memisahkan dua klausa dalam kalimat majemuk setara itu adalah kalimat dan. Sedangkan kalimat merupakan kalimat majemuk setara yang terdiri dari dua klausa, yaitu klausa guru menerangkan pelajaran dan klausa murid memperhatikan dengan seksama apa yang dijelaskan oleh gurunya. Baik, yang ketiga itu ada kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis, untuk itu pengirim suatu pesan tersebut harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan antara logis dan ejaannya. Contohnya itu misalnya dalam kalimat yang diucapkan kepada tukang beca. Berapa bang ke pasar Senin? Misalnya gitu. Kalimat tersebut lebih efektif daripada kalimat lengkap. Berapa saya harus membayar bila saya menumpang becak bapak ke pasar Senin? Itu terlalu baku. Jadi kita harus menggunakan dengan cara kalimat yang efektif seperti tadi. Gini saja, berapa bang harga becak ke pasar Senin? Gitu kan enak kita mencerna. Tukang becaknya pun lebih mudah dia gitu mencerna kalimat yang kita tanyakan kepada dia. Baru yang terakhir itu ada syarat-syarat kalimat. Syarat-syarat kalimat itu yang pertama itu ada kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan itu adalah mengandung suatu ide pokok. Tidak hanya itu, kalimat pun harus memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang kita pakai. Baru yang kedua itu ada koherensi yang baik dan kompak. Apa itu koherensi yang baik dan kompak? Yaitu adalah yang dimaksud dengan atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat. Di sini ada koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Contohnya yaitu misalnya kalimat yang baik. Contohnya ayah meminum kopi tadi pagi. Kalimat yang tidak baiknya itu kopi ayah diminum tadi pagi. Itu. Terus yang kedua itu ada kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena mempergunakan kata depan, kata penghubung dan sebagainya. Contohnya itu adalah kalimat yang kurang padu. Sejak lahir manusia memiliki jiwa untuk melawan kepada kekejaman alam dan kepihakan lain karena merasa dirinya lebih kuat tanpa kepada. Terus yang ketiga itu ada penekanan. Penekanan
Penekanan dalam bahasa lisan kita dapat mempergunakan intonasi, gerak-gerik dan sebagainya untuk memberi tekanan pada sebuah kata. Sedangkan dalam bahasa tertulis hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Contohnya itu baik. Di penekanan itu ada cara-caranya. Yang pertama itu adalah mengubah posisi kata. Contohnya adalah soal ini kami berharap kita bicarakan pada kesempatan lain. Yang kedua itu ada mempergunakan repetisi kata. Contohnya adalah kemajuan menyangkut kemajuan di segala bidang. Terus yang ketiga itu ada pertentangan kata atau frasa. Contohnya anak itu bukan rajin dan jujur tetapi curang dan licik. Terus yang keempat itu ada partikel penekanan. Apa itu partikel penekanan? Untuk menonjolkan sebuah kata atau ide dalam sebuah kalimat. Partikel-partikel yang dimaksud adalah seperti kata lah, pun, kah yang oleh kebanyakan tata bahasa disebut imbuhan. Contohnya adalah saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam soal itu. Kami pun turut dalam kegiatan itu. Kan di saudaralah terdapat penekanan atau partikel penekanan itu. Di kami pun juga terdapat partikel penekanan. Terus yang keempat itu ada variasi. Apa itu variasi? Merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarnya agar tidak terlalu menonton. Untuk itu dalam variasi dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, variasi sinonim kata. Contohnya, 1000 armada dikerahkan untuk menyerang pasukan Palestina. Yang kedua, variasi panjang pendekatan kalimat, pendeknya kalimat. Baru yang ketiga itu ada variasi penggunaan bentuk me dan di. Contohnya, pemerintah Yogyakarta fokus untuk membangun rumah susun dengan cara mengoptimalkan sumber dana yang ada. Terus yang kelima adalah paralelisme. Paralelisme merupakan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam struktur gramatikal yang sama. Contohnya itu yang baik misalnya. Yang baik itu contohnya seperti merorganisasi administrasi Departemen Agama, menghentikan pemborosan dan penyelewengan, serta membolisir potensi-potensi nasional. Yang kedua itu yang salahnya. Yang salah itu contohnya reorganisasi administrasi departemen-departemen, menghentikan pemborosan dan penyelewengan, serta membolisasi potensi-potensi nasional. Terus yang terakhir itu ada penalaran atau logika. Apa itu penalaran atau logika? Suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Contohnya di sini adalah seperti dia kan dibagi menjadi dua. Beberapa hal tadi dibagi menjadi dua dasar proses berpikirnya secara logis, yaitu ada definisi atau batasan. Contohnya pendidikan atau pengajaran, kemerdekaan atau kebebasan. Yang kedua, definisi berdasarkan etimologi. Contohnya referendum berasal dari kata referre yang membawanya kembali. Terus yang ketiga ada formal atau real yang disebut juga definisi logis. Apa itu definisi logis? Suatu cara untuk membatasi pengertian suatu istilah dengan membedakan genusnya dan mengadakan diferensinya. Terus yang kedua itu ada generalisasi. Apa itu generalisasi? Suatu pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang benar mengetahui beberapa hal yang semacam adalah benar atau berlaku pula untuk kebanyakan dari peristiwa atau hal yang sama. Contohnya itu ada berlebihan. Berlebihan itu orang-orang yang luar biasa radikal pada masa mudanya selalu menjadi konservatif bila sudah memperoleh harta dan kekuasaannya. Yang baik itu bahkan pemuda-pemuda yang sangat radikal pun tampaknya akan menjadi
fatif bila sudah memperoleh harta dan kekuasaannya. Baik, sampai sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.